Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas bab 8 dari buku The 1% Rule-nya Tony Baker. Judulnya Cetak Biru 1%. Ya, sumber kita bab ini langsung, dan kita mau coba bedah bareng-bareng khusus buat Anda pastinya. Oke, jadi misi kita kali ini gimana caranya biar konsep bagus soal peningkatan 1% ini nggak cuma jadi ide di kepala Anda? Tapi jadi sesuatu yang beneran bisa Anda lakukan, jadi rencana aksi harian. Betul. Inti bab ini tuh ada di formula ini, 1% kemajuan. Ditambah aksi harian, ya, konsistensi itu, terus kegigihan, fokusnya, plus waktu, nah ini soal ketahanan, sama dengan sukses. Menarik formulanya. Kedengarannya simpel tapi kayaknya dalam ya. Iya, kita akan coba bedah nih, gimana semua elemen ini nyambung dan bekerja bareng. Sip. Jadi, gimana kita bawa konsep ini dari, katakanlah teori, jadi praktek nyata yang bisa Anda rasain hasilnya setiap hari? Mari kita mulai bedah cetak birunya. Penulisnya, si Tommy Baker, itu negesin banget di bab ini. Ide doang tuh, ya percuma kalau nggak dieksekusi. Iya banget. Ini bukan lagi soal kenapa perlu berubah, tapi udah masuk ke gimana caranya. Praktis banget pokoknya, mulai hari ini atau besok. Nah, alat utamanya itu dia sebut pertanyaan 1%. Ini semacam kompas harian gitu. Pertanyaannya gini, apa satu hal yang bisa saya eksekusi sekarang yang bakal ngebuktiin kalau hasil dan visi saya itu nggak cuma mungkin, tapi emang lagi kejadian? Kata kuncinya di ngebuktiin itu. Wah, bagian ngebuktiin itu kena banget sih. Jadi kita nggak cuma ngerjain tugas kecil, tapi secara sadar nyari bukti ya. Persis. Bukti kalau kita ini beneran gerak maju ke arah visi besar kita. Bukan cuma ngarep doang. Ini soal bangun momentum psikologis, gitu kan? Tepat sekali. Ini nyambungnya langsung ke kekuatan progres. Bab ini bilang progres atau bahkan sekedar merasa ada progres sekecil apapun, itu tuh motivator paling gede. Tanpa ngerasa maju ya kita gampang banget mandek. Iya sih. Nah, pertanyaan 1% ini tujuannya ya buat ngasih suntikan rasa maju itu tiap hari. Oke, pertanyaannya bagus, bikin fokus. Tapi kan, ya realitanya hidup kita penuh banyak sama hal lain. Gangguan, tuntutan kerjaan, urusan rumah, yang rasanya semua penting, semua mendesak. Gimana cetak biru 1% ini ngatasin itu? Nah, disinilah konsep klasik penting versus mendesak masuk. Yang sering digambarin pakai matriks Eisenhower itu loh. Oh iya, yang 4 kuadran itu ya? Betul. Buku ini nyorot kalau kita, kebanyakan orang, itu seringnya kejebak di kuadran mendesak. Entah itu penting atau enggak. Hasilnya, ya sibuk, capek di akhir hari, tapi pas direnungin, kok kayaknya nggak banyak maju ya ke tujuan besar kita? Bener banget, sering banget ngerasa gitu. Sibuk tapi nggak produktif. Makanya, cetak biru 1% ini mendorong kita buat secara sadar ya, ngasih waktu buat kuadran penting tapi nggak mendesak. Itu loh, kerjaan strategis yang sering ketunda tapi dampaknya gede. Nah, nyebedain mana yang beneran penting dan mana yang cuma kelihatan mendesak itu tantangannya ya. Apalagi kalau udah numpuk semua. Iya, itu tantangan umum. Makanya langkah selanjutnya di cetak biru ini jadi penting banget, audit dan penghapusan. Penulisnya ini cukup berani bilang, mungkin lebih dari 50% hal dalam hidup Anda sekarang, tugas, komitmen, bisa jadi relasi atau lingkungan, itu sebenarnya nggak dukung visi Anda loh. Wow, 50%. Itu banyak banget. Iya, jadi perlu keberanian buat ngelihat jujur mana yang perlu dipangkas. Ingat prinsip 80-20 kan? Fokus ke yang vital aja. Kedengerannya logis, tapi kok agak serem ya memangkas separuh hidup kita. Gimana mulainya tanpa ngerasa, aduh, kehilangan atau bersalah gitu? Kuncinya ya jujur sama diri sendiri dulu. Apa sih yang beneran penting buat visi jangka panjang Anda? Prosesnya emang gak gampang. Dan pasti bakal muncul tuh resistensi. Suara-suara di kepala yang bilang, ntar aja lah, susah nggak enak sama si A. Ah ya, si suara pemalas atau penakut itu ya? Bisa jadi. Nah, bab ini ngingetin buat ngenalin aja suara itu pas muncul. Terus ada saran menarik juga, jadiin proses ini kayak permainan harian. Permainan harian, maksudnya? Jadi ya tujuannya serius, tapi prosesnya dibikin agak ringan, ada elemen senengnya dikit, biar nggak kaku dan jadi beban banget gitu. Oke. Jadi kalau kita simpulin nih, cetak biru 1% ini intinya adalah jembatan. Jembatan dari visi gede
ke aksi harian yang spesifik banget, bisa diukur dan dilakuin terus-menerus. Betul. Fokus ke dampak nyata, bukan cuma kelihatan sibuk. Ini soal gimana kita bangun momentum pelan-pelan, lewat kemenangan kecil tiap hari. Iya, manfaatin kekuatan psikologis dari progres itu tadi. Sambil kita juga disiplin ngelola prioritas dan energi kita. Dan yang paling penting, pesannya jelas banget. Mulainya ya sekarang. Nggak nunggu besok atau lusa. Nah, sebagai penutup nih, kita kembalikan lagi ke Anda. Setelah dengar inti dari cetak biru 1% ini, coba pikirin deh, kalau Anda bisa nemuin satu aja langkah kecil, satu aksi 1%, yang bisa Anda ambil hari ini juga buat deketin visi Anda. Pertanyaannya adalah, apa sih yang sebenarnya nahan Anda buat ngelakuin itu sekarang juga? Coba direnungkan ya.